Halo kepada semua pemirsa Live Unlimited. Mari kita masuk dalam program hari ini di mana kita akan bicarakan dua hal yang terpenting. Apa itu? Mati dan hidup. Yuk mari kita masuk bersama-sama dalam program Live Unlimited. Ya, halo kepada semua pemirsa, manapun berada. Saya Susan Hooper, senang sekali kita boleh jumpa kembali hari ini dalam program Live Unlimited. Ya, bagi pemirsa yang baru mungkin terkejut ya lihat ada orang bule yang bisa bahasa Indonesia. Saya bukan orang bule biasa ya. Saya Susan Hooper ini sudah cukup lama di Indonesia, sudah sejak tahun 2003. Wow, sudah jadi seperti orang Indonesia kan. Jadi jangan jadi bingung karena lihat mata biru, kulit putih. No, karena sebenarnya kita sama-sama tinggal di Indonesia ya. Nah, kita bersyukur sekali kita boleh memiliki program Live Unlimited ini supaya kita semua dimanapun kita ada di seluruh Indonesia boleh masuk dalam program ini dan belajar bersama-sama. Terima kasih kepada semua pemirsa. Sering ada yang memasuki Facebook saya atau YouTube atau Instagram kasih komen-komen yang mendukung ya. Terima kasih kepada semua pemirsa. Senang sekali kita bisa bertemanan lewat social media. Dan sepanjang program ini akan ada nomor WhatsApp atau nomor call center. Boleh hubungi kami, boleh WhatsApp kami. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada yang mau didoakan. Bahkan setiap bulan ada yang hubungi kami dengan permintaan doa. Dan luar biasa sekali itu, setiap bulan kami juga lihat mukjizat terjadi. Saya hari ini baru terima laporan baru tentang mereka-mereka yang hubungi, pemirsa yang hubungi, dan bagaimana mereka terima jawaban doa dan mukjizat. Hari ini saya akan baca satu sebelum kita masuk dalam firman Tuhan dan belajar bersama-sama. Hari ini ada satu orang bapak, saya terima kabar dari Sulawesi Tengah. Nah, dia minta kemarin doa dan beri kesaksian. Dia kesaksian seperti ini, bahwa setelah berdoa bersama dengan tim Live Unlimited minggu sebelumnya, istrinya mengalami pemulihan dari sakit kepala akibat masalah di bagian saraf. Nah, minggu sebelumnya kan istrinya ada masalah syaraf yang membuat dia akibatnya sakit kepala. Tapi setelah berdoa dengan tim Live Unlimited, dia pulih dan sembuh. Terima kasih kepada Bapak yang di Sulawesi Tengah sudah beri kabar ini kepada kami. Kami sungguh bersuka cita melihat dan saksikan doa itu dan kuasa Tuhan yang menyembuhkan istri yang tersayang. Dan hari ini kita akan lanjut belajar. Kalau pemirsa yang setia, sudah tahu kan, kita sudah masuk dalam satu tema belakangan ini, lebih daripada 1 bulan ini, di mana kita bahas pasal demi pasal dari kitab Roma. Dan itu sangat asik sekali. Kenapa? Karena kitab Roma itu kan merupakan satu kitab pengajaran dasar untuk kita percaya. Jadi kita sudah belajar beberapa hal seperti minggu yang baru lewat, bagaimana kita belajar ada efek-efek, ada hasil daripada kita menjadi orang yang dibenarkan dari darah Yesus Kristus dan kematiannya. Dan itu membawa efek, membawa hasil kepada kehidupan kita. Membuat kita diperdamaikan dengan Tuhan, membuat kita menjadi orang yang berkuasa di dunia. Nah, karena itu bicarakan semua itu adalah kasih karunia Tuhan yang bekerja. Kita bahas kemarin itu bukan oleh perbuatan kita. Hanya dengan kita percaya, kita terima anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dan kita dijadikan benar. Bukan karena kita melakukan sesuatu dijadikan benar. Hanya dengan percaya. Nah, kalau kita bahas itu namanya adalah hot topic ya. Oke, topik yang jadikan panas ya. Kenapa banyak diskusi dan bukan banyak salah pengertian tentang topik ini. Makanya kita mau masuk dalam firman Tuhan dan melihat banyak orang tanya seperti ini. Bahkan sampai hari ini banyak orang tanya pada saya,
Susan Hooper, saya juga terima dari pemirsa Life Unlimited. Kalau kita dijadikan benar oleh karena Tuhan, bukan oleh perbuatan, oleh kasih karunia saja, pasti kalau gitu boleh dong tetap lakukan dosa. Gak apa-apa lakukan dosa, karena kita jadi benar bukan karena lakukan benar. Jadi boleh lo dosa kalau ada kasih karunia. Nah, itu ada jawaban dalam firman Tuhan. Oke, jadi terima kasih untuk semua pertanyaannya. Hari ini kita akan lihat jawabannya bukan dari saya, tapi dari firman Tuhan. Berkata dalam ayat yang pertama dan yang kedua, jika demikian, apakah yang kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Nah, ada orang kan yang tanya juga kepada Rasul Paulus, kalau ada kasih karunia, bolehlah berdosa, ada kasih karunia, bolehlah. Nah, dia berkata apa di sini? Jelas-jelas jawabannya dari saya Susan Hooper juga adalah sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Nah, kenapa? Karena jawaban jelas di sini. Kita dahulu adalah orang berdosa. Tapi sekarang kan kita sudah jadi orang benar. Nah, orang benar tidak hidup dalam dosa. Kasih karunia terima kita sebagai orang berdosa, tapi menjadikan kita orang benar. Nah, kalau kita sudah jadi orang benar, praktik kita hidup benar, no? Bukan kembali lagi hidup berdosa. Atau Rasul Paulus menjelaskan dengan sungguh jelas dan indah seperti ini. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Oh, ini kan jelas sekali kan, berkata bahwa kita bukan lagi hidup dalam dosa. Kita sudah mati terhadap dosa. Makanya hari ini kita dikasih topik ini, mati dan hidup. Mati dan hidup. Jadi kita belajar poin yang pertama adalah apa? Kasih karunia bukan izin untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena pun berkata dalam ayat yang ke-14 dalam pasal ini. Sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tapi di bawah kasih karunia. Nah, nanti kita akan menjelaskan lebih lagi. Tapi intinya seperti ini. Di bawah kasih karunia itu bukan izin untuk berbuat dosa. Karena berkata dalam firman Tuhan, kalau kita di bawah kasih karunia, kita mati terhadap dosa, dosa itu tidak ada kuasa lagi atas kita. Wah, itu luar biasa. Jadi semakin kita terima kasih karunia, karena kita sudah dijadikan orang benar, kita sudah mati terhadap yang lain, kita tidak ada keinginan lagi ke sana, itu tidak menguasai kita lagi. Jadi kasih karunia itu terima kita sebagai orang berdosa, tapi mengubahkan kita untuk menjadi baru sebagai orang benar yang mengikuti Yesus. Nah, saya harap itu sungguh-sungguh jelas kepada kita semua supaya jangan kita salah pengertian. Ya, jangan kita salah pengertian. Itu sangat penting sekali. Kalau kita lihat berkata di sini bahwa dosa tidak ada kuasa lagi atas kita. Nah, itu dijelaskan lebih lagi dalam ayat yang ke-6. Oh, mari kita saksikan. Berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi kita belajar hari ini. Poin yang kedua adalah dosa sudah hilang kuasanya. Kita sudah percaya kepada Yesus. Kita sudah terima kasih karunia daripada Yesus. Kita tidak dibawa lagi kuasa dosa. Kita sudah dibawa kuasa Yesus dan kuasa kasih karunia-Nya bagi kita. Seperti kalau kita bayangkan dulu ada hamba ya, atau orang yang mungkin diikat oleh sesuatu. Itu ikatan itu sudah lepas. Itu kita tidak diikat oleh itu lagi. Nah, berkata di sini, kita harus seperti percaya, anggap bahwa saat Yesus ambil dosa kita dan dia disalibkan. Ini kita belajar minggu lalu kan. Yesus ambil dosa kita, Yesus yang benar, ambil dosa kita, Yesus disalibkan. Jadi kita harus anggap bahwa dosa kita itu atau sikap kita pun yang mau berdosa, ikut disalibkan dengan Yesus. Itu semuanya sudah diambil, dibayar lengkap, sudah diselesaikan oleh Yesus. Dan Yesus beri kepada kita
Dia ambil dosa, dia beri kepada kita, diganti dengan kebenarannya. Kita menjadi orang yang benar. Jadi kita tidak hidup lagi untuk lakukan dosa. Dosa itu tidak ada kuasa lagi atas kita. Dan saya harap ini menjadi kabar baik yang sungguh membebaskan kita. Nah, bayangkan kalau ada orang yang dulu mungkin diikat oleh sesuatu. Orang yang mungkin dulu dipenjarakan. Orang dulu yang ikat-ikat. Dan bayangkan kalau mereka itu mungkin ikatan itu sudah dipotong, sudah dibuka. Tapi mereka tidak sadar. Mereka tetap duduk di posisi yang sama. Mereka tidak jalan, mereka tidak melakukan sesuatu karena belum tahu itu sudah dilepaskan. Tapi saat kita tahu itu sudah dilepaskan, makanya kita sudah bebas untuk melakukan sesuatu, sudah terbuka daripada itu. Jadi saya harap kita sudah mengerti hari ini, ikatan dosa itu sudah dibuka, kita sudah merdeka daripada itu. Jadi mari kita bangkit dan hidup dalam semua yang benar yang sudah disediakan Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Kita sungguh-sungguh berharga kepada Tuhan sehingga Dia rela melakukan ini kepada kita. Jadi ingat ya, kasih karunia Tuhan itu terima kita sebagai orang berdosa, tapi tidak membiarkan kita tetap orang berdosa. Kasih karunia itu mengubahkan kita menjadi orang benar. Oh, sungguh berharga diri kita kepada Tuhan. Jadi mari kita masuk dalam satu lagu yang mengingatkan kita nilai hidup kita begitu berharga kepada Tuhan, sehingga Dia rela mengorbankan diri untuk mengambil dosa-dosa kita. Mari kita masuk dan nikmati lagu ini. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Amin. Betapa berharga hidupmu. Sehingga Tuhan rela mengorbankan diri. Sehingga Tuhan rela ambil dosa kita. Dia mengampuni kita. Dia mengubahkan kita semuanya karena Dia mengasihi kita. Jadi hari ini saya tahu ini sesuatu yang mungkin cukup dalam ya pelajaran kita hari ini. Tapi betapa berkuasa, betapa ini akan mengubah hidup kita. Nah, banyak orang yang tahu dosa mereka diambil oleh Yesus. Mereka tahu seharusnya sudah dijadikan orang benar, tapi tidak tahu caranya untuk mempraktikkan ini dalam kehidupannya. Nah, ini ada pelajaran secara praktik apa yang kita bisa lakukan dalam ayat 11. Tetap dalam pasal yang ke-6. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, ini membuat kita lihat ya dalam firman Tuhan, bahwa bukan saja kita tahu, bukan saja kita percaya, oh dosa saya sudah diambil Tuhan, saya sudah jadi benar. Tapi itu seharusnya sampai menjadi bagian hidup kita. Cara memandang diri atau cara memperhitungkan diri adalah kita anggap bukan lagi orang berdosa. Makanya ini sangat penting.
kasih karunia Tuhan berkuasa bagi kita. Karena kalau dulu saya anggap diri saya tetap orang berdosa. Contohnya, saya dulu seorang pemarah. Nah, selagi saya memandang diri saya seorang pemarah, seorang berdosa, saya marah-marah terus. Wah, marahnya sampai menakutkan, ya kan? Nah, itu sangat, sampai saya hidup seperti itu karena memandang diri seperti itu. Saya merasa saya belum bisa ubahkan diri. Saya tetap orang berdosa, saya tetap orang marah. Tapi saat saya pelajari bahwa hidup lama itu saya sudah diambil oleh Yesus, disalibkan bersama dengan Tuhan, seperti sudah mati dikuburkan, itu hidup lama itu sudah boleh ditinggalkan. Dan saya anggap, saya memandang diri, bukan lagi orang berdosa, sudah dijadikan orang benar. Bukan lagi orang pemarah, sudah diubahkan orang yang sabar. Nah, mungkin belum sampai sabar sekali ya, masih dalam proses, tapi bersyukurlah sudah jauh diubahkan Tuhan. Nah, Dia sanggup lakukan kepada kita semua orang pemirsa. Sama Yesus, sama kasih Yesus, sama kuasa Yesus, sama kebenaran Yesus bagi kita semua. Jadi apa yang kita lakukan? Belajar memandang diri sudah mati terhadap yang lama. Sudah diubahkan Tuhan. Kita sudah dijadikan orang benar di mata Tuhan. Nah, jadi seperti ini, kita tidak ambil lagi yang lama. Ya, tapi kita harus ambil yang baru. Contohnya, kita sudah memasuki tahun yang baru. Nah, ini saya punya agenda dari tahun yang sudah lewat. Oke, tahun 2022. Dan saya punya agenda dari tahun 2023. Nah, kalau saya mau tahu apa yang saya akan lakukan, rencana-rencana saya, kira-kira saya ambil yang mana? Yang lama atau yang baru? Pasti dong yang baru. Jadwal ini, acara-acara ini tidak punya kuasa atasku lagi ya. Maksudnya saya tidak mengikuti lagi yang lama. Itu sudah lewat. Kalau saya mau tahu apa yang saya lakukan hari ini, saya tidak buka yang lama. Saya kan buka yang baru. Amin. Nah, sama untuk kita hari ini. Jangan kita masih hidup dalam masa lalu kita untuk tahu siapakah saya hari ini. Jangan lihat ke masa lalu. Karena masa lalumu sudah ditebus oleh Yesus. Dan kita sekarang ini kalau mau tahu siapakah kita, jangan buka agenda. Nggak ada di agenda. Ada dalam firman Tuhan. Kalau mau tahu siapa identitas kita, apa yang kita bisa lakukan hari ini, jangan pandang kepada yang lalu. Jangan pandang kepada yang lama. Itu tidak menguasai kita lagi. Itu sudah lewat. Itu sudah tidak ada kuasa lagi di atas kita. Amin. Kita sudah harus tahu siapakah kita di dalam Yesus Kristus. Dan harapan kita apa untuk ke depan. Nah, Rasul Paulus adalah orang yang sungguh-sungguh mengerti hal ini. Bukan saja dia memandang dirinya sebagai orang yang sudah disalibkan dengan Yesus dan menulis ini kepada orang-orang di kitab Roma ini. Bahwa mereka harus memandang diri mereka sebagai orang yang sudah mati terhadap dosa dan tahu sudah jadi benar oleh karena darah Yesus. Tapi dia sendiri percaya dan hidupi seperti ini. Makanya kita bisa lihat hidup Paulus sungguh luar biasa atau menjadi dampak dan berkat bagi kita semua. Nah, untuk saya menjelaskan ini, daripada saya duduk di sini, lebih baik saya menjelaskannya dari kota Roma, di mana saya pergi ke tempat di mana mereka ada peringatan akan Rasul Paulus. Jadi mari ikut saya dalam video yang singkat ini. Hari ini saya ada di tempat yang sangat indah sekali. Saya di kota Roma di Italia. Tapi tempat khususnya adalah tempat yang mengingatkan Rasul Paulus. Ini adalah gereja Rasul Paulus. Karena dipercayakan oleh orang Roma di sini bahwa Rasul Paulus dikuburkan di sini. Jadi ini adalah tempat mengingatkan dia. Nah, kalau kita di sini dan kita ingat Rasul Paulus dan kematian Rasul Paulus, kita harus ingat bahwa jauh-jauh sebelum dia mati di dunia ini, dia sudah pernah mengajar kita bahwa sebenarnya kita semua sudah mati bersama dengan Kristus. Nah, kalau kita ingat, bahkan tempat di mana dia tuliskan hal ini adalah di kitab Roma yang dia tuliskan kepada gereja di sini. Jadi jauh-jauh sebelum Rasul Paulus akhiri hidupnya di sini,
sini, dia sudah menulis bahwa kita semua sudah mati bersama dengan Kristus. Jadi dia mengajar apa? Bahwa saat Kristus mati, dia ambil manusia lama kita, dia ambil dosa kita, dia ambil yang buruk daripada kita, dan itu ikut mati tersalibkan dengan Kristus, sudah dikuburkan dengan Yesus, sudah dipisahkan dengan kita. Jadi kita hari ini jalan dengan hidup yang baru, tidak yang lama lagi, tidak masih sama dengan yang lama, tapi sudah menjadi ciptaan yang baru. Bahkan di ayat yang 11 daripada pasal 6 dikatakan apa? Marilah kita memandang diri seperti hal ini, atau memperhitungkan diri bahwa apa? Bahwa kita sudah mati kepada dosa bersama dengan Kristus dan hidup bagi Allah. Nah, ini adalah pengajaran dari para Rasul Paulus dan cara dia sendiri hidupi hidupnya, dan teladan bagi kita semua bahwa kita bisa angkat diri, memandang diri saat ini jauh-jauh hari sebelum kita mati, bahwa kita sudah mati bersama dengan Yesus dan kita sekarang punya hidup sepenuhnya bagi Dia. Saya harap semua terasa sudah dibawa ke Italia, ke kota Roma melalui video yang singkat ini. Itu adalah tempat yang sungguh-sungguh indah. Salah satu tempat yang baru yang saya baru pergi hari itu dan menjadi kesukaan saya di kota Roma. Memiliki tamanan yang begitu indah, tempat yang begitu indah, memperingati Rasul Paulus. Dan memang pelajaran yang kita ambil di situ adalah tulisan yang Rasul Paulus saat dia di Roma tuliskan kepada gereja-gereja lain, bahwa dia hidup seperti dia sudah mati bersama dengan Yesus. Jadi dia mengerti setelah percaya kepada Yesus tidak sama dengan sebelumnya. Sebelum dia percaya kepada Yesus, dosanya banyak loh. Sampai dia pun mau membunuh, menganiayakan orang percaya yang lain. Dia orang yang kasar, yang keras, bukan pemarah seperti saya, Susan Huber dulu. Banyak hal yang dia lakukan. Tapi dia tahu, dosa itu semua, dan sifat dosa itu lama daripada dia itu semua, sudah diambil, disalibkan dengan Yesus. Dan dia anggap itu sudah terpisah dengan dia. Dosa itu sudah diambil, sudah terpisah dengan dia. Dan dia sudah terima kebenaran. Dia sudah hidup bagi Yesus. Jadi hari ini bukan saja kita hidup sebagai orang yang dosanya sudah diambil, tapi kita sudah diganti dosa kita dengan kebenaran daripada Tuhan. Jadi kita adalah tujuan hidup yang baru. Seperti Rasul Paulus, dia mau hidup bagi Yesus. Dia mau berani menyampaikan Injil, melakukan banyak hal. Saya juga maunya kita tahun ini temukan tujuan hidup yang bawa semangat baru kepada kita. Bukan saja kita tidak akan terikat atau hidup untuk yang lama, jatuh-jatuh terus, terganggu hidup kita terus, tapi kita akan bangkit dengan mimpi yang baru, visi yang baru, tujuan dari para Tuhan. Akhir dari para pasal ini sungguh menguatkan kita dengan berikan kepada kita pelajaran yang terakhir untuk kita hari ini, bahwa karunia Allah ialah hidup kekal. Kita akan lihat bukan saja kita tidak ikut mati, tapi kita akan terima hidup yang kekal. Kita lihat dalam ayat 22 dan 23. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu peroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahan ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut. Nah, ini banyak orang mengatakan begini ya, upah dosa ialah maut. Betul. Tapi kita harus ingat, maut itu, mati itu yang sudah diambil Yesus bagi kita. Hukuman mati memang harusnya ada untuk orang berdosa, tapi hukuman mati Yesus yang ambil, bukan kita. Kita tidak akan mati lagi karena dosa kita. Yesus sudah mati bagi kita. Kita anggap bahwa manusia lama kita itu sudah mati. Tapi yang baru daripada kita tidak harus takut mati-mati, terima hukuman mati. Memang satu hari kita akan mati, tapi mati itu hanya tubuh kita. Kenapa? Karena dilanjutkan di ayat ini. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Jadi jangan kita tidak takut mati-mati lagi. No, kita mengerti ada bagian kita yang sudah mati. Ada dosa kita itu sudah ikut disalibkan, dikuburkan, dipisahkan daripada kita. Dan sekarang kita bangkit, kita hidup
dengan hidup yang baru. Dan hidup yang baru yang kita terima daripada Yesus adalah hidup yang kekal. Satu hari mungkin jantung ini tidak akan dekat lagi. Mungkin paru-paru ini tidak akan bernafas lagi. Ada satu hari di mana tubuh ini akan istirahat dan tidur. Tetapi kita akan, apa katanya, meninggalkan dunia ini. Bukan mati, tapi kita, jiwa kita, roh kita akan bersama dengan Tuhan sampai hidup yang kekal, sampai selama-lamanya. Jadi kita semua yang percaya kepada Tuhan tidak takut mati, karena Yesus sudah mati bagi kita. Kita percaya dosa kita, semuanya yang lama daripada kita sudah ikut mati dengan Dia. Sekarang kita memandang diri kita adalah orang yang baru, orang yang benar, dan orang yang memiliki hidup yang kekal. Amin. Jadi saya mau kita semua memiliki hari ini cara memandang diri, cara hidup yang baru. Contohnya seperti ini. Kalau pernah lihat, ulat itu yang pernah diubahkan menjadi kupu-kupu. Tidak mungkin setelah sudah menjadi kupu-kupu, sudah indah, sudah bisa terbang, mau kembali lagi menjadi ulat. Nah, kita mungkin dulu orang berdosa seperti ulat itu. Tidak layak, tidak cantik, tidak bagus, tidak bisa buat apa-apa. Tapi setelah dijadikan seperti kupu-kupu, sesuatu yang bisa membawa kemuliaan kepada nama Tuhan. Sesuatu yang sudah diindahkan, sesuatu yang kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Makanya kita mau hidup sesuai. Kita tidak akan mau hidup lagi dalam dosa. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kita belajar hari ini. Karena kita belajar bahwa apa? Karena kasih karunia itu bukan izin untuk berbuat dosa. Malahan di bawah kasih karunia, dosa itu sudah hilang kuasanya atas kita. Ya, kita bukan lagi orang berdosa, kita sudah dijadikan orang benar. Karena itu, yang ketika kita mau memandang diri sebagai orang yang sudah mati terhadap dosa, memandang diri sudah jadi suci, sudah jadi benar oleh karena dari Yesus, sudah dilayakkan, sudah diubahkan. Dan karunia Allah ialah hidup yang kekal. Bukan saja mati. Sekarang kita memiliki tujuan hidup di depan kita. Amin. Kalau ada yang belum pernah alami seperti ini, belum pernah merasa sudah dibenarkan, diubahkan dari orang pendosa, sudah terima hadirat Tuhan, sudah menerima kebenaran daripada Yesus untuk menjadi orang benar, boleh ikut berdoa dengan saya hari ini. Dan kita akan menerima karunia Allah, itulah hidup yang kekal. Yang mau ikut dengan saya, mari kita berdoa. Boleh ikuti doa ini. Yesus, terima kasih. Engkau datang ke dunia ini, mengambil posisi saya, mengambil dosa saya, dan semuanya tersalibkan dengan Engkau. Sudah selesai, mati bersama denganmu. Dan terima kasih Yesus, Engkau bangkit dari kematian. Engkau membawa kuasa kepadaku, menjadikanku saat ini pun orang yang baru, orang benar bersama denganmu. Engkau masuk dalam hidupku, membawa hidup yang kekal. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Kalau mau mengerti, apalagi sekarang, bagaimana hidup sekarang sebagai orang baru, boleh segera hubungi tim kami Life Unlimited. Yang baru berdoa dengan saya, segera hubungi kami. Kami mau merayakan hidup barumu bersama-sama dan ceritakan lebih lagi apa yang Yesus mau lakukan. Dan kita semua boleh jumpa lagi di sini, di channel ini, jam ini, hari ini, bersama dengan saya, Susan Hoover, minggu depan. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.